Kamu tahu nggak kenapa politisi sebesar Amerika frustrasi mati-matian sama kakek satu ini? Let's talk about it. Apa kabar Sobat Tribanua? Balik lagi di laporan khusus versi Tribanua, tempat kamu dengerin obrolan random tapi berbobot. Kali ini kita mau ngajak kamu semua bicara sesuatu yang agak berat, tapi penting banget buat kamu paham. Terutama buat kamu yang suka nonton berita internasional tapi masih mikir, anjir ribet amat sih urusan Timur Tengah, mentang-mentang beda agama. Oke, kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Kamu tahu apa kelemahan terbesar dari para politisi elit yang duduk manis di Washington, London, atau bahkan di Senayan Jakarta sana? Yang jasnya rapi, rambutnya disisir ke belakang, pakai dasi seharga motor bekas. Kelemahan terbesar mereka adalah privilege, hak istimewa. Mereka lahir di atas karpet sutra, disuapi pakai sendok perak sejak bayi. Sekolah di internasional yang uang pangkalnya bisa buat ngasih makan satu kelurahan. Kuliah di Ivy League, Oxford, belajar ilmu politik dari buku teks tebal karangan profesor yang seumur hidup nggak pernah ngerasain kelaparan. Terus mereka pulang, dikasih modal sama bokapnya atau oligarki backingan, bikin baliho segede gaban, dan voila, jadi pembuat kebijakan. Mentalnya lembek kayak tahu sutra. Nah, masalahnya, mereka ini, para politisi karbitan, terbiasa menyelesaikan masalah dengan dua cara, disuap pakai duit atau diancam pakai backingan. Mereka pikir seluruh dunia beroperasi dengan sistem transaksional yang dangkal itu. Lalu mereka berhadapan dengan yang satu ini, Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Dan mereka bingung setengah mati. Kok sanksi ekonomi berjilid-jilid nggak mempan? Kok ancaman militer mental? Kok tawaran diplomasi triliunan dolar ditolak mentah-mentah? Kenapa, gengs? Karena Khamenei bukan anak mami jebolan Harvard. Dia nggak pernah belajar politik dari buku teori tebal yang berdebu. Dia belajar anatomi kekuasaan, pengkhianatan, dan cara bertahan hidup dari institusi pendidikan paling kejam di dunia. Universitas jalanan dan sel penjara berdarah. Gue mau ajak lo mundur ke tahun 1960-an. Bayangin, sebelum revolusi pecah, Iran itu golden boy-nya Amerika di Timur Tengah. Pemimpinnya, Shah Muhammad Reza Pahlavi, adalah tipikal diktator flamboyan. Hobi main ski di Swiss, koleksi mobil sport mewah, mengadakan pesta triliunan rupiah di reruntuhan kota kuno. Sementara di pinggiran Teheran, rakyatnya mati kelaparan, makan roti keras. Terdengar familiar? Mirip seperti pejabat kita yang hobi flexing Rubicon, sementara rakyat antre beras murah. Polanya memang selalu sama. Nah, untuk melindungi kekuasaan Shah dan menjamin minyak murah tetap mengalir ke barat, CIA dan Mossad bantu dirikan organisasi intelijen domestik yang super brutal. Namanya SAVAK. Gue kasih gambaran. SAVAK itu bukan sekedar polisi rahasia biasa. Mereka mesin teror. Kalau lo berani mengkritik Shah di warung kopi, besoknya lo lenyap. Di penjara-penjara rahasia, mereka mempraktikkan metode penyiksaan yang membuat preman paling sadis sekalipun bakar ngompol. Menyabut kuku tahanan hidup-hidup, menyetrum alat kelamin, sampai memanggang orang di atas ranjang besi panas. Dan tebak, siapa yang melatih agen-agen SAVAK ini? CIA. Iya, Badan Intelijen Negara yang hari ini paling keras ceramah soal HAM. Disinilah Khamenei muda ditempa. Sebagai ulama muda yang kritis, dia bukan tipe orang yang duduk manis di belakang meja nyuruh orang lain demo. Dia turun langsung ke jalan, ngurusin gerakan bawah tanah, nyebarin selebaran anti pemerintah. Hasilnya, antara tahun 1962 sampai 1975, Khamenei ditangkap dan dijeblosin ke penjara SAVAK 6 kali. 6 kali. Bayangin rasanya, dilempar ke sel isolasi 1 kali 2 meter, lembab, gelap, bau pesing, berbulan-bulan. Nggak ada sinar matahari, nggak tahu kapan siang, kapan malam. Di satu momen, agen SAVAK nyukur paksa janggutnya. Penghinaan psikologis berat buat seorang ulama. Dia dipukuli, diinterogasi berjam-jam, dipaksa dengerin jeritan tahanan lain yang lagi disiksa di sebelah. Di titik inilah Furqan, batas tegas dalam otaknya, terbentuk permanen. Rasa sakit fisik dan isolasi itu nggak menghancurkan mentalnya. Justru sebaliknya, itu membakar habis semua kenaifannya. Di dalam sel penjara yang dingin itu, Khamenei belajar satu pelajaran geopolitik yang nggak akan pernah diajarkan di Oxford. Barat itu munafik. Dia lihat sendiri bagaimana Amerika dan Inggris berteriak soal kebebasan dan demokrasi di PBB, tapi di saat yang sama mereka nyuplai alat setrum dan melatih algojo SAVAK buat nyiksa rakyat Iran.
Sejak saat itu, di mata Khamenei, dokumen diplomasi, resolusi PBB, dan janji-janji kedutaan Barat harganya lebih murah dari tisu toilet bekas. Barat cuma ngerti satu bahasa, kekuatan. Kalau lo lemah, lo bakal diinjak dan disiksa. Kalau lo melawan dan punya senjata, mereka baru mau duduk di meja perundingan. Ini adalah mentalitas survivor, mentalitas orang yang udah make peace with death, berdamai dengan kematian. Namun harga yang harus dibayar mahal banget. Tangan kanannya lumpuh permanen. Sampai hari ini, kalau lo lihat video Khamenei lagi pidato atau salaman, dia selalu pakai tangan kiri. Tangan kanannya kaku, sering disembunyiin di balik jubah atau diletakin di atas paha. Suaranya juga berubah jadi lebih berat dan serak karena kerusakan pita suara. Coba posisiin diri lo di kepala Khamenei saat baru sadar dari koma, dan lihat tangan kanannya mati rasa selamanya. Ini adalah momen breaking point yang mengubah seorang ulama politis menjadi arsitek kekuasaan berdarah dingin. Tangan kanan yang kaku itu bukan sekedar cacat fisik. Itu adalah monumen peringatan seumur hidup yang selalu dia bawa kemana-mana. Alarm biologis yang terus-terusan ngebisikin otaknya. Musuhmu nggak akan pernah berhenti. Nggak akan pernah bernegosiasi. Sampai tubuhmu hancur berkeping-keping. Orang Barat sering ngeluh, kenapa sih Iran obsesif banget bikin milisi proksi di Lebanon, Suriah, Yaman? Kenapa mereka mati-matian bikin rudal balistik? Jawabannya ada di lengan kanan Khamenei yang lumpuh itu. Kekuasaan buat Khamenei bukan tentang menikmati fasilitas VIP, dihormati pakai foreigner, atau nyari cuan dari proyek pemerintah. Kekuasaan baginya adalah survival tool, alat bertahan hidup yang mutlak. Kekuasaan adalah satu-satunya perisai yang mencegah dirinya dan negaranya balik lagi ke sel gelap buat disiksa agen asing. Itulah yang bikin Washington frustrasi setengah mati. Mereka berhadapan dengan the unbribable system, sistem yang nggak bisa disuap. CIA dan Mossad terbiasa beli pejabat korup di seluruh dunia buat dijadikan agen ganda. Tapi gimana caranya lo beli kesetiaan dari seorang pemimpin tertinggi yang 1. Nggak takut miskin, 2. Nggak takut sakit, dan menganggap kematian, syahid, sebagai exit plan yang mulia. Mentalitas survivor inilah yang melahirkan kebijakan strategic patience. Khamenei nggak reaktif karena dia tahu bahwa penderitaan itu sementara. Dia pernah nunggu bertahun-tahun di penjara Syah, sampai akhirnya rezim itu runtuh sendiri dari dalam. Dia mengaplikasikan ilmu nunggu dalam diam itu ke level negara. Dia membiarkan Amerika menghambur-hamburkan triliunan dolar di Irak dan Afghanistan sampai bangkrut dan kelelahan sendiri, sementara Iran cuma ngirim intelijen dan duit receh buat milisi proksi buat bikin tentara AS babak belur. Lulusan Universitas Jananan ini sedang mengajari para sarjana ilmu politik Ivy League gimana caranya memenangkan peperangan tanpa perlu mendeklarasikannya. Tapi punya mentalitas baja aja nggak cukup buat ngatur negara segede Iran. Lo bisa aja kebal peluru dan nggak doyan duit. Tapi kalau lo nggak tahu cara nge-manage macan-macan lapar di bawah lo bakal dikudeta anak buah sendiri. Khamenei sadar, buat nyelindungi revolusinya, dia butuh monster penjaga, sebuah institusi militer yang loyalitasnya dibeli pakai darah dan monopoli ekonomi. Di titik inilah, sang survivor berevolusi jadi CEO mafia yang mengendalikan perusahaan bersenjata terbesar di Timur Tengah, Garda Revolusi Islam IRGC. Jadi, gengs, intinya gini, kamu mau ngerti geopolitik Timur Tengah, jangan cuma baca tweet thread atau nonton TikTok yang dangkal. Kamu harus paham histori dan trauma yang ngebentuk cara berpikir para pemainnya. Khamenei itu produk dari universitas jalanan, sel penjara, dan percobaan pembunuhan. Dia bukan politisi biasa yang bisa dibeli atau diancam. Dan selama lawan-lawannya di Barat masih gagal paham soal ini, mereka bakal terus-menerus gagap menghadapi Iran. Oke, segitu dulu episode kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, share, subscribe, atau apalah itu. Aku ngopi dulu. Peace!